Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, bagi nasabah ataupun calon nasabah asuransi sangatlah penting untuk menentukan berapa jumlah uang pertanggungan yang dibutuhkan. Bagaimana caranya? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan saat ini saya telah terhubung bersama Bapak William Sutrisno, Head of Partnership Business dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak William. Pagi Chandra. Pak William, ini ada pertanyaan melalui media sosial kita, yaitu dari Bapak Aksan. Beliau ingin membeli asuransi dasar untuk dirinya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, namun juga bingung sekiranya berapa angka uang pertanggungan yang paling pas ya, karena ia sadar kebutuhannya saat ini dan masa depan pastinya akan berbeda. Ada saran dari Pak William? Jadi uang pertanggungan itu adalah biasanya jumlah uang yang ketika kita membeli produk asuransi itu adalah menjadi faktor utama gitu. Yeah. Jadi mau uang pertanggungannya mau berapa? Uang pertanggungan itu sendiri apa? Jadi ketika nasabah itu terkena resiko sesuai dengan produknya, misalnya resiko meninggal. Jadi ketika nasabah itu meninggal, akan perusahaan asuransi membayarkan sejumlah uang pertanggungan yang dipilih gitu. Jadi itu uang pertanggungan. Nah, tentang berapanya itu memang sangat-sangat tergantung dengan income dari orang itu dan pengeluaran dari keluarganya atau pengeluaran dari orang-orang yang ditanggung, kira-kira begitu. Oke, jadi menjawab pertanyaan Pak Aksan, kiranya mesti diperhatikan oleh Pak Aksan untuk menentukan uang pertanggungan yang dibutuhkannya apa ya Pak ya? Mengertikan dulu aturan mainnya atau term and condition-nya. Jadi biasanya uang pertanggungan itu akan keluar dalam keadaan apa? Apakah misalnya meninggal karena kecelakaan, atau terkena penyakit kritis, atau terkena permanent disability, atau cacat permanen gitu kan. Tahu juga aturan-aturannya. Jadi biasanya perusahaan asuransi itu membatasi misalnya kegiatan yang berbahaya. Jadi kalau punya hobi-hobi yang ekstrim, kita harus tahu ketika beli dan kita punya hobi yang berbahaya, apakah itu termasuk di cover atau enggak. Jadi itu harus tahu gitu. Nah, baru berapanya gitu kan. Untuk tahu berapanya, pertama kita harus mengerti yang tadi income kita sendiri berapa. Yang kedua, pengeluarannya berapa. Uang pertanggungan itu biasanya sekitar 20 kali dari pengeluaran tahunan. Nah, tapi maksimalnya adalah premi 30% dari income, itu kira-kiranya. Tapi pastinya perhitungan ini dapat dibantu oleh para agen asuransi yang tentunya akan membantu menghitung uang pertanggungannya ya Pak ya? Memang agen asuransi atau financial specialist di bank itu punya metodenya, punya toolsnya, jadi di mana nanti nasabah bisa konsultasi. Jadi nanti mereka ada beberapa pertanyaan, biasanya pengeluaran bulanan seperti apa, keluarganya seperti apa, apakah udah punya anak, berapa anaknya gitu kan. Nanti dari data-data tersebut biasanya mereka bisa mengeluarkan uang pertanggungan yang dirasa cukup gitu. Jadi hati-hati juga uang pertanggungan jangan lebih, jangan kurang. Jadi cari yang cukup. Nah, dari uang pertanggungan itu biasanya kita akan pilih juga produknya seperti apa, sehingga preminya yang harus dikeluarkan seperti apa. Nah, itu konsultasikan saja, mereka biasanya punya metodenya sendiri gitu. Ya. Dan metodenya ini memang berdasarkan dengan riset yang sangat-sangat istilahnya sangat-sangat kredibel gitu. Tapi jumlah uang pertanggungan ini bisa kita dirubah di tengah jalan tidak sih Pak William? Jadi ada beberapa produk yang tidak bisa dirubah, ada beberapa produk yang fleksibel, bisa dirubah di tengah jalan gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya kebutuhan uang pertanggungannya sendiri pasti berubah-berubah. Contohnya, ketika kita yang tadinya mungkin punya anak satu gitu, tapi lahir anak kedua, itu uang pertanggungan pasti naik. Karena kebutuhan keluarga naik dengan adanya ekstra satu anak gitu. Jadi pasti ada perubahan, tapi yang pasti perhatikan apakah produknya itu bisa disesuaikan uang pertanggungannya atau tidak ketika di awal. Baiklah Pak William, terima kasih banyak ya Pak atas kehadirannya Pak. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa.